Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah Masjid Pangeran Diponegoro khususnya dan hadirin serta pemirsa pada umumnya, bahwa kita hidup meskipun kita hidup di alam kemerdekaan seperti sekarang ini, namun kita ini ada etika-etika, ada sopan santun, ada vetsun. Baik itu di dalam pergaulan kita dengan orang lain secara personal, maupun hubungan kita dengan pemerintahan maupun di daerah maupun di pusat, dan dengan komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena kita mau tidak mau harus hidup di dalam alam yang heterogen, yang plural. Oleh karena itu, setiap kita melakukan satu perbuatan, satu kegiatan, hendaknya kita melihat situasi dan kondisi serta audien. Kalau kita berbicara, audien yang kita ajak bicara siapa, kita berbicara dengan siapa, kita mau melakukan apa dengan cara yang bagaimana. Oleh karena itu, konsultasi kepada sesepuh di lingkungan, misalnya RT, RW sampai lurah, kemudian tokoh masyarakat di lingkungan, kemudian kalau di takmir mau mengadakan kegiatan di masjid, misalnya konsultasi dengan takmir, sehingga diketahui oleh sesepuh dan orang tua kita, sehingga nanti kalau ada apa-apa itu sudah seizin dan diarahkan oleh yang berkompeten. Termasuk di dalamnya adalah menyampaikan khutbah. Dalam menyampaikan khutbah, hendaknya kita yang sejuk, yang damai, yang memberikan motivasi semangat. Semangat apa? Semangat untuk beribadah, semangat untuk berkarya, semangat untuk berorganisasi yang baik, semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kelembutan-kelembutan yang ada. Tapi ketika harus melakukan sesuatu yang nahi mungkar, memang itu kita harus sedikit tegas. Perlu digarisbawahi, tegas itu tidak sama dengan keras. Tidak perlu harus berteriak-teriak, mengeluarkan keringat yang banyak sampai otot lehernya keluar semua. Tapi bisa berbuat tegas. Kalau di dalam falsafah Jawa, ada orang marah itu bertingkat-tingkat. Nah, ada esem bupati. Bupati itu kalau marah nggak perlu berteriak-teriak, cukup mesem itu orang sudah harus ngerti. Terus kalau Pak Camat itu kalau kamu lo gajul itu tendang. Ya. Kalau Pak Camat itu ndupak. Jadi beda-beda. Kalau orang yang tidak berpendidikan, orang yang kurang pengalaman, itu marahnya itu memang pakai fisik, gajul itu nendang, jotos dan sebagainya. Tapi kalau lebih tinggi lagi, Pak Camat itu cukup dengan perbuatan yang mengingatkan saja. Nah, apalagi bupati, cukup mesem, apalagi gubernur, apalagi presiden. Nah, kita, lalu bagaimana Pak, kita orang yang biasa apakah perlu gajul? Nah, tidak harus. Jadi kita harus empan papan di dalam kita bersikap, bergaul, apalagi kita seorang muslim. Jadi mengedepankan bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan perbuatan yang baik, dengan contoh yang baik. Rasulullah telah membuktikan dengan contoh uswatun hasanah beliau, dengan akhlakul karimah, orang yang membenci, yang memusuhi pun akhirnya justru menjadi sahabat beliau. Contoh Umar bin Khattab dan sebagainya. Maka di dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa meneladani Rasulullah kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Pernah salah satu ulama besar, Sayyid Profesor Dr. Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, adalah tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah di Mekah. Ketika ditanya oleh seseorang, yang pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang mengetes. Wahai Sayyid,
Allah itu kan senantiasa berjaga, tidak ngantuk, tidak tidur. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih apa? Maka jawaban beliau, sekarang Allah Subhanahu wa taala masih bersolawat atas Nabi. Dengan dasar ada ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah Subhanahu wa taala saja senantiasa bersolat pada Nabi. Maka kita umatnya semestinya seharusnya wajib secara pribadi untuk bersolawat pada Nabi. Dengan bersolawat maka bukan berarti Nabi butuh, tapi bahwa justru kita akan mendapatkan syafaatnya, kita akan ingat bagaimana jasa-jasanya, akhirnya hati kita timbul ghirah untuk senantiasa meneladani, setidak-tidaknya ingat dawuh-dawuhnya, ingat ajarannya, ingat contoh-contohnya, sehingga insyaallah kita menjadi manusia yang akhlakul karimah, menjadi muslim yang taat, sekaligus bisa menjadi warga negara yang baik. Saya kira itu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Meskipun kita hanya tahu satu hal, mari kita lakukan untuk bermodal amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah hidup kita akan menjadi bermakna di dalam tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.